malam. Jadi kami berlima akan mempresentasikan sebuah penelitian berjudul Peer-to-Peer Solusi Perdagangan dan Pendistribusian Energi Listrik. Sebelumnya, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Michael Van Setiawan, kedua Muhammad Danindra Abimanyu, ketiga Novel Zaki Asam, keempat Raden Satrio Wicaksono, dan kelima Zildira Alfiri. Next. Jadi sebenarnya apa sih pengertian peer-to-peer itu? Peer-to-peer atau yang biasa disebut dengan P2P adalah suatu model koneksi yang tersusun dari host dan klien yang saling berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya, peer-to-peer memberikan akses antara klien dan server untuk bisa saling bergantian peran. Hal ini yang membedakan antara peer-to-peer dan klien server. Pada klien server, peran antara server atau host tidak dapat digantikan dengan klien. Atau hal ini membuat akan tetapi, sistem peer-to-peer memberikan akses pada para pengguna untuk bisa menjadi kedua peran tersebut. Pengguna dapat menjadi klien serta menjadi server secara bergantian dengan pengguna atau perangkat lain yang terhubung. Peer-to-peer banyak digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari komputer server, mobil listrik, hingga energi terbarukan. Selanjutnya, saya Raden Satrio Wicaksono akan menjelaskan mengenai trading and distribution energi. Trading and distribution energi atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perdagangan dan pendistribusian energi di Indonesia selama ini dilaksanakan secara konvensional. Sistem konvensional yang saya maksud di sini adalah ketika masyarakat atau rumah tangga membutuhkan energi listrik, mereka akan mendapatkan energi tersebut dari pemerintah. Pihak yang terkait di sini adalah PLN, dan listrik yang didapatkan oleh PLN itu didapatkan dari pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit listrik dapat berupa pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, dan tenaga-tenaga lain yang dapat memberikan listrik untuk kehidupan kita. Nah, dengan adanya sistem peer-to-peer ini, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan sistem energi secara terbuka, tidak konvensional lagi. Sistem energi terbuka yang saya maksud di sini adalah ketika masyarakat bisa mendapatkan jumlah energi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ketika masyarakat bisa mendapatkan jumlah energi sesuai yang mereka butuhkan, tentu ini akan menghemat banyak anggaran dari masing-masing rumah tangga tersebut. Dan juga seperti yang kita ketahui dan juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peer-to-peer ini memungkinkan untuk setiap individu untuk menjadi host dan juga server atau host dan juga klien. Jadi ketika suatu rumah tangga membutuhkan energi, dia bisa menjadi host untuk menjual energinya dan juga terkadang bisa menjadi klien untuk membeli energi listrik tersebut. Dan circle ataupun juga perputaran energi di sini tentu sangat membantu masyarakat ketika terjadi mati listrik, karena ketika terjadi mati listrik karena sistem energi listrik yang mereka kelola itu secara lokal, jadi tidak akan berpengaruh kepada sirkuit atau antar rumah tangga ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Sistem peer-to-peer dan renewable energy. Peer-to-peer dapat dikombinasikan dengan renewable energy. Mengingat renewable energy atau energi terbarukan merupakan sumber daya yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Renewable energy sendiri adalah energi yang ramah lingkungan juga. Mengapa renewable energy? Karena market global dari solar panel atau photovoltaic panels diprediksi meningkat sebesar 11% pada 6 tahun ke depan, dengan peningkatan penyimpanan daya sebesar 95 MW di tahun 2016 ke 3.700 MW pada tahun 2025. Dengan sumber daya dalam skala kecil ini, kita dapat mengutilisasi untuk menyeimbangkan permintaan energi. Ketika kombinasi dari peer-to-peer dengan renewable energy dapat terjadi, maka tingkat efisiensi dari distribusi energi dapat terlaksana dengan baik. Karena pada konsepnya sendiri, sistem peer-to-peer membantu manajemen pendistribusian energi dan mengurangi energi yang hilang atau loss energy. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelebihan dan kekurangan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem peer-to-peer untuk pendistribusian listrik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan terlebih dahulu. Untuk yang poin pertama, yaitu anggaran yang diperlukan untuk mengaplikasikannya menjadi jauh lebih murah, karena tidak mengutamakan server dengan spesifikasi yang tinggi untuk dapat melayani semua klien. Lalu yang kedua,
Setiap komputer dalam jaringan berfungsi sebagai klien dan juga server, sehingga semua komputer memiliki hak yang sama. Dan yang ketiga, kelangsungan kinerja jaringan tidak tergantung pada komputer server. Yang keempat, tidak memerlukan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server. Yang kelima, tidak memerlukan administrator khusus untuk memelihara jaringan. Yang keenam, instalasi jaringan menjadi sangat mudah. Yang ketujuh, semua komputer yang terhubung dengan jaringan yang sama mampu saling berbagi maupun memakai hardware seperti hard disk, fax, dan lain sebagainya, atau yang biasa disebut dengan sharing is caring. Lalu yang terakhir, yaitu bila terjadi suatu masalah pada salah satu komputer, maka tetap tidak mempengaruhi jaringan atau komputer yang lain. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari sistem peer-to-peer ini. Yang pertama, yaitu keamanan jaringan yang rendah sehingga rentan terhadap serangan pihak luar. Sebab tanpa adanya server, keamanan dalam jaringan ditentukan oleh setiap user masing-masing dari komputer itu sendiri. Lalu yang kedua, backup tidak bisa dilakukan secara sekaligus sehingga hanya bisa dilakukan pada masing-masing komputer. Lalu yang ketiga, semua komputer terlibat dengan sistem komunikasi jaringan sehingga sulit melakukan identifikasi permasalahan. Lalu yang keempat, jenis jaringan ini tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar sehingga sulit untuk dikembangkan. Lalu yang kelima, administrasi tidak terkontrol. Dan yang keenam, selain harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, setiap komputer juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasinya sendiri sehingga menyebabkan kinerja jaringan menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu banyak file sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dani mengenai kesimpulan dari sistem peer-to-peer ini. Baik, terima kasih. Tes, oke. Lalu apa aja sih kesimpulan dari presentasi yang telah kita sampaikan? Kesimpulannya adalah metode peer-to-peer ini pasti akan terus berkembang setiap harinya. Lalu metode ini pasti akan mengalami penyempurnaan maupun perbaikan dalam implementasinya di berbagai bidang. Lalu jika kita amati dari data-data dan statistik yang sudah beredar di jaring internet dan berbagai jurnal yang sudah dipublish oleh para ahli, semuanya menyimpulkan bahwa metode tersebut merupakan solusi yang paling baik dalam melakukan trading maupun distribusi energi. Menurut saya kesimpulan tersebut sudah menyampaikan semua presentasi yang telah kita sampaikan. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terjadi kesalahpahaman dan kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.